Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Dimas Asadik, kelas B, semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang PPT saya yang berjudul Kelompok Teroris Jamaah Islamiyah atau yang disingkat dengan JI. Latar belakang. Jemaah Islamiyah, kadangkala dieja Jamaah Islamiyah adalah sebuah organisasi militan Islam di Asia Tenggara yang berupaya mendirikan sebuah negara Islam raksasa di wilayah negara-negara Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Pemerintah Amerika Serikat menganggap organisasi ini sebagai organisasi teroris. Sementara di Indonesia, organisasi ini telah dinyatakan sebagai korporasi terlarang. Keberadaan organisasi ini disangkal oleh pemuka-pemuka agama dan para politisi seperti Hamzah Has dan Amin Rais, mengingat sulitnya memahami antara aksi dan tujuan yang hendak dicapai dari setiap aksi. Menurut informasi intelijen, Jemaah Islamiyah mendapat bantuan keuangan dari kelompok teroris lain, seperti Abu Sayyaf dan Al-Qaeda. Jemaah Islamiyah berarti kelompok Islam atau masyarakat Islam, dan di pemberitaan surat kabar disebut JI. Jemaah Islamiyah dicurigai melakukan aksi pengeboman Bali pada tahun 2002, tanggal 12 Oktober. Dalam serangan ini, pelaku bom bunuh diri dari Jemaah Islamiyah disebut-sebut menewaskan sekitar 202 orang, melukai beberapa lainnya di sebuah klub malam di Bali. Setelah serangan ini, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan Jemaah Islamiyah sebagai pelakunya. Menurut pernyataan intelijen, JI merupakan konfederasi beberapa kelompok Islam. Sekitar tahun 1969, dua orang, Abu Bakar Bashir dan Abdullah Sungkar, dianggap melakukan operasi untuk mengembangkan Darul Islam, sebuah kelompok konservatif Islam. Abdullah Sungkar sudah meninggal, sedangkan Abu Bakar Bashir sendiri membantah keterlibatannya dengan JI dan menyatakan tidak tahu menahu tentang JI. Meskipun JI dituduh melakukan pengeboman di Hotel JW Marriott, Jakarta, keterkaitan Abu Bakar Bashir dengan aksi itu dinyatakan tidak terbukti oleh pengadilan. Bashir dan kawan-kawannya mendirikan radio untuk menyampaikan pengajian di Indonesia. Bashir juga mendirikan pesantren di Jawa. Tanpa peradilan, Bashir dijebloskan ke penjara semasa pemerintahan Soeharto karena dianggap sangat membahayakan dan hidup di penjara selama beberapa tahun. Selepas dari penjara, Bashir melarikan diri ke Malaysia pada tahun 1982. Dia menjadi guru mengaji di Malaysia dan mempunyai banyak pengikut di negeri itu. Anggota JI membuat dan menyebarkan sebuah pamflet, tetapi tidak melakukan aksi teror. Bashir menyerukan jihad, tetapi dia tidak mau melakukan aksi kekerasan. Menurut cerita intelijen, Bashir bertemu Ridwan Ismuddin atau Hambali pada awal tahun 1990-an di sebuah sekolah yang didirikan oleh Bashir. Dan juga Bashir menjadi pemimpin politik dari organisasi itu, sedangkan Hambali menjadi pemimpin militer. Dinyatakan bahwa JI pertama kali melibatkan dirinya sebagai kelompok sel teror yang menyediakan dukungan keuangan dan logistik bagi operasi Al-Qaeda di Asia Tenggara. Hambali mendirikan perusahaan yang bernama Konso Jaya untuk membantu pencucian uang guna mendukung rencana itu.
Bashir kembali ke Indonesia pada tahun 1998 ketika pemerintahan Soeharto tumbang dan secara terbuka menyerukan jihad, sedangkan Hambali bergerak di bawah tanah. Pada tahun 2000, Hambali dianggap melakukan serangkaian pengeboman ke gereja-gereja Kristen. Menurut kesaksian seorang penerjemah di pengadilan, pemerintah Amerika Serikat melalui duta besarnya pernah meminta kepada pemerintah Megawati untuk menangkap Bashir dan mengancam akan ada peristiwa jika hal itu tidak dilaksanakan. Dan Megawati menolak karena tidak punya bukti untuk menangkap Bashir. Ketika kemudian terjadi pengeboman Bali, JI dituduh melakukan hal itu. Peristiwa lain yang dianggap dilakukan oleh JI adalah pengeboman Hotel Marriott di Jakarta. Bashir ditangkap oleh polisi dan mendapat hukuman karena dituduh menghasut dan memberi inspirasi bagi perbuatan teror. Namun Bashir kembali dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Dan Hambali juga ditangkap di Thailand pada tanggal 11 Agustus 2003. Seorang pria kelahiran Inggris berkebangsaan Australia bernama Jack Ross mengaku menjadi bagian dari rencana JI meledakkan kedutaan besar Israel di Canberra, Australia pada tanggal 28 Mei 2004. Dia dihukum 9 tahun penjara dan pada tanggal 31 Mei pria ini mengaku bertemu dengan Osama bin Laden di Afghanistan. JI dicurigai melakukan pengeboman di kedutaan besar Australia di Jakarta pada tanggal 8 September 2004 yang menewaskan 11 orang Indonesia dan melukai lebih dari 160. Jadi itulah sejarah dari jamaah kelompok teroris Jamaah Islamiyah yang ada di Indonesia. Untuk pengertian terorisme sendiri, terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror kepada sekelompok masyarakat. Dan perasaan teror ini berbeda dengan perang. Aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan, seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak, yang seringkali merupakan sebuah warga sipil. Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata, yang dikenal atau tidak menuruti serangan-serangan teroris yang dilakukan tidak berperi kemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya layak mendapatkan pembalasan yang kejam. Sekian untuk presentasi saya. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.